rasa syukur untuk membangun self-esteem yang positif. Berbicara tentang self-esteem atau harga diri merupakan perspektif kita, bagaimana kita memandang tentang diri kita sendiri. Kalau dia secara global, self-esteem itu bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Sehingga banyak penelitian mengatakan bahwa harga diri atau self-esteem itu dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Dengan demikian, harga diri atau self-esteem itu merupakan salah satu elemen penting bagi pembentukan konsep diri seseorang dan akan berdampak luas pada sikap dan juga perilakunya. Antara self-esteem yang rendah dan juga tinggi tentunya akan memiliki perbedaan. Kalau dia self-esteem yang rendah, itu diduga memiliki kecenderungan menjadi rentan terhadap depresi, penggunaan narkoba, dan juga dekat dengan kekerasan. Namun, orang yang memiliki harga diri atau self-esteem yang tinggi itu bisa membantu meningkatkan inisiatif, resiliensi, dan perasaan puas pada diri seseorang. Nah, yang menjadi pertanyaannya, sekarang kita self-esteem kita apakah dalam keadaan rendah atau dalam keadaan tinggi? Itu jawab masing-masing. Oke. Harga diri atau self-esteem yang tinggi tadi itu bisa mencerminkan kondisi pribadi yang positif, yang tentunya akan memunculkan sikap yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Seseorang dengan harga diri atau self-esteem tinggi itu dikatakan memiliki resiliensi yang tinggi ya. Nah, artinya bahwa dia memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dan tahu bagaimana cara mengatasi tekanan yang dialaminya. Oke, jadi kira-kira apakah self-esteem positif itu dapat dibangun? Tentu semua orang mau dong self-esteemnya tinggi, harga dirinya, dia merasa bahwa harga dirinya itu tinggi. Nah, jadi dengan cara apa? Nah, dalam hal ini kita perlu membentuk paradigma tentang hal rasa syukur untuk membangun self-esteem yang positif. Nah, jadi kira-kira apakah self-esteem yang positif dapat dibangun? Dengan cara apa? Oke, dalam hal ini kita perlu membentuk paradigma tentang hal rasa syukur untuk membangun self-esteem yang positif. Nah, untuk yang pertama, apa sih itu rasa syukur? Oke, terlebih dahulu mari kita saksikan video berikut ini. Manusia akan selalu menghadapi masalah dalam hidup. Masalah yang dihadapi manusia itu kadang sering membuat manusia itu merasa bingung, tertekan, dan sedikit dari mereka yang mungkin bisa merasakan putus asa. Nah, kembali lagi, apakah sudah bersyukur? Apakah kita sudah memiliki rasa syukur itu? Misalnya gini, orang yang hidup miskin tetapi merasa bahagia karena ia bersyukur masih dapat hidup sampai sekarang. Bersyukur bukan karena dia memiliki kekayaan, tetapi karena apa? Dengan hal-hal terkecil sekalipun dia bersyukur. Bersyukur misalnya karena matahari memberikan kehangatan, bersyukur karena seseorang telah memberikan bantuan yang sangat berarti, atau bersyukur memiliki orang tua dan teman-teman yang baik. Bahkan penderitaan juga dapat mengingatkan seseorang untuk bersyukur. Jadi pada dasarnya tidak ada kemungkinan bagi kita untuk tidak bersyukur. Adanya apresiasi yang tinggi terhadap suatu hal yang kecil maupun hal yang menyedihkan
dapat menumbuhkan perasaan bersyukur dari diri individu. Bersyukur juga dapat membantu seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan dirinya dalam menghadapi masalah dan menemukan penyelesaian yang terbaik bagi masalahnya. Nah, dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa kita perlu membangun sistem yang positif terhadap diri kita. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana perbedaan sistem yang rendah dan juga sistem yang tinggi itu sangat jauh. Nah, karena pada dasarnya sistem yang positif dapat membuat kita sebagai manusia yang tidak terlalu menyalahkan keadaan, tidak putus asa, dan tetap berjuang dalam setiap periode serta aspek dalam hidup kita. Jadi, dalam membangun sistem yang positif, hal yang dapat kita lakukan ialah menumbuhkan rasa syukur. Bingung, putus asa, merasa tertekan tidak akan pernah kita alami ketika sistem yang positif sudah terbangun dalam kehidupan kita. Nah, dengan bertumbuhnya rasa syukur dalam diri kita, maka segala bentuk rasa bingung tadi, tertekan serta putus asa akan digantikan dengan harga diri atau sistem yang tinggi yang pada akhirnya akan membantu kita untuk meningkatkan inisiatif kita, resiliensi kita, dan perasaan puas pada diri kita sendiri. Karena kenapa? Dengan adanya rasa syukur, kita akan melihat bahwa segala sesuatunya tidak selalu buruk. Akan ada waktu yang tepat untuk melihat hari yang baik. Dengan begitu, menunjang diri kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang sehat akal dan jiwa, dan tentunya menunjang terbangunnya sistem yang positif dalam hidup kita. Jadi, everything is okay. Tidak apa-apa kok kalau memang hari ini kamu merasa bahwa kamu tidak berdaya, kamu merasa kamu tidak kuat. Ingat, tumbuhkan rasa syukur itu dalam diri kita. Karena kenapa? Dengan adanya rasa syukur itu, tentunya sistem yang positif akan terbangun dalam kehidupan kita. Beberapa hal berikut yang dapat kita lakukan yang tentunya akan merombak pola pikir kita tentang diri kita. Yang pertama, bersyukur buat diri yang kuat dan segar ini. Ingat, tidak semua dapat diselesaikan dengan sempurna, karena harus ada pembelajaran yang dapat membangun kesempurnaan itu. Yang kedua, ingat, dirimu dan diriku itu berharga. Kalau bukan kita yang hargai diri kita, jadi siapa lagi? Jangan cepat menghargai orang lain, sedangkan dirimu sendiri tidak pernah kau hargai. Sering mengabaikannya, yang tentunya membuat diri seseorang ini pada akhirnya menyalahkan dirinya serta lingkungannya. 3. Dengan adanya rasa syukur, percayalah semua bisa kita terima. Baik buruknya hidup kita dapat kita rangkum tanpa menciptakan sesuatu yang merugikan diri kita. Oke, sampai di sini ingat, rasa syukur sangat penting untuk membangun sistem yang positif.